Dua pembalap tim Suzuki X-Star, Joan Mir dan Alex Rins, melaju kurang lebih sama kencangnya, hanya konsistensi yang membedakan hasil akhir mereka. Adapun Ducati, baik tim pabrikan maupun tim satelit, motor mereka hadir dengan paket yang setara dan sama kencangnya. Perbedaan kemudian ada pada pembalap. Misteri terjadi di kubu Honda, di mana selama beberapa tahun terakhir RC213V nampaknya menjadi motor yang begitu sulit dikendalikan. Semua pembalap Honda sangat kesulitan dengan kendaraan mereka, kecuali satu orang, siapa lagi kalau bukan rider Cervera, Marc Marquez. Pembalap Spanyol, Pol Espargaro, yang baru menghabiskan tahun pertamanya di Repsol Honda, menjelaskan situasi pabrikan Jepang itu. Terutama pertanyaan besarnya adalah, mengapa hanya Marquez yang bisa mengendarai Honda? Isu ini diterangkan langsung oleh Pol Espargaro, yang berbagi pedok dan tentu saja berbagi data dengan juara dunia 8 kali itu. Mengapa hanya Marquez yang cepat dengan Honda, 3 rider lainnya termasuk Pol masih kesulitan? Saya pikir ketika motor bekerja dengan baik, Anda melihat beberapa pembalap berjuang untuk menang. Dalam kasus Mir dan Rins, mereka berdua mendapat paket yang kurang lebih sama, tapi keduanya sangat cepat. Ducati, kita telah melihat bahwa mereka semua cepat, baik tim pabrikan maupun satelit, tidak masalah, selalu ada pembalap yang lebih kencang, ujar Pol Espargaro, seperti di muat motorcycle sports. Dalam kasus Honda tidak demikian. Berkali-kali Marquez adalah satu-satunya yang mampu menjadi cepat dan itu menunjukkan bakat yang berbeda dan cara yang berbeda dari mengendarai motor, yang mungkin juga didapat karena sudah banyak pengalaman, sedangkan saya masih baru. Tapi karena saya bisa berbagi data dengannya, maka saya bisa mengatakan itu, kalau tidak saya akan mengatakan tidak, demikian tegas pria Barcelona itu. Seiring majunya perkembangan teknologi berdampak pada kompetisi MotoGP. Namun, Casey Stoner mengungkapkan perangkat elektronik pada motor balap saat ini dirasa terlalu banyak. Mantan pebalap MotoGP tersebut mengkritik bagaimana saat ini sejumlah motor di MotoGP terlalu mengandalkan perangkat elektronik. Memang, komponen tersebut membuat motor jadi bekerja lebih optimal di lintasan. Akan tetapi, Stoner mengungkapkan jika terlalu banyak perangkat ini dapat mengurangi esensi membalap. Bahkan ia khawatir di masa depan skill dari seorang pebalap tidak penting lagi, karena sudah dibantu oleh perangkat teknologi canggih. Menurut pria asal Australia tersebut, semakin sulit seorang pebalap mengendalikan motornya, maka hal itu akan jadi tantangan tersendiri. Saya ingin melihat mereka tergelincir, saya ingin melihat mereka membuat kesalahan dan saya ingin melihat orang-orang berjuang untuk mencari daya cengkeram. Beberapa rider memulai balapan dengan sangat baik karena pilihan ban mereka, sementara yang lain tampil cepat di penghujung balapan, kata Stoner dikutip GP1. Lebih lanjut, Stoner menegaskan jika pengembangan teknologi secara besar ini membuat level persaingan justru menjadi tidak seimbang. Soalnya, banyak tim yang memiliki dana segar untuk bisa leluasa mengembangkan teknologinya sendiri. Ada beberapa perangkat yang seharusnya tidak perlu ada di motor balap, dan itu juga bukan soal fitur keamanan. Mereka hanya mendorong pengembangan teknologi dengan harga mahal, ungkapnya. Stoner berharap Dorna Sports dan FIM mau sedikit melangkah mundur soal penggunaan perangkat elektronik. Hal ini agar seluruh tim balap dapat menciptakan motor balap yang mumpuni dan tak harus bergantung pada teknologi. Saya pikir harus ada pengurangan besar. Saya pikir pada 2016 lalu mereka membawa isu yang sama, dan itu sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu bukan langkah mundur seperti yang dipikirkan semua orang, dan jujur, saya pikir kami perlu sedikit langkah mundur, tegasnya. Perangkat elektronik yang terpasang di motor balap MotoGP tidak hanya berhubungan dengan kontrol mesin, melainkan juga berhubungan dengan sejumlah elemen seperti kontrol traksi. Selain itu, terdapat juga perangkat switchboard yang dapat mengontrol data seperti kecepatan belok setiap roda, posisi akselerator, pergerakan suspensi, hingga sudut kemiringan motor. Sehingga, perangkat elektronik yang terpasang di motor MotoGP sudah seperti robot dengan otak buatan. Terdapat berbagai sistem serta sensor yang bisa merekam motor ketika melaju di trek hingga mengetahui kondisi motor ketika mengalami sesuatu.
Pembalap asal Spanyol, Iker Lecuona, memulai kiprah di ajang Grand Prix sejak 2016, tepatnya Moto2. Rapornya membaik setelah naik motor ke TM 2 tahun kemudian. Dari peringkat 30-an, ia bisa finish peringkat ke-12 musim 2018 dan 2019. Setelah itu, Tech3 membawanya ke kelas Premier. Lecuona tampil dalam 30 balapan dan hanya finish di urutan ke-20. Dibandingkan dengan Brad Binder, yang sama-sama jadi debutan pada 2020, jelas bahwa pemuda 21 tahun itu kalah pengalaman. Pembalap tim pabrikan KTM tersebut memulai kiprahnya sejak kelas 125cc pada 2011. Jadi Lecuona berkompetisi 89 balapan lebih sedikit dari rekannya itu. Berdasarkan data itu, ia merasa Tech3 kurang memberi waktu adaptasi. Tim yang dipimpin Hervé Poncharal menuntut pembalap mudanya agar lekas tampil kencang, tanpa membekali motor mumpuni. Lecuona merasa tidak dipercaya. Saya kira itu tidak benar karena jika Anda percaya kepada pembalap, kemudian Anda percaya padanya selama 1, 2, 3 tahun. Anda dapat percaya kepada pembalap, mestinya memberikan waktu, ujar Lecuona dikutip Motorsport. Saya kira dalam kasus ini, mereka menginginkan seorang pembalap sangat muda. Mereka menginginkannya untuk lebih cepat di atas motor yang sulit. Tapi, ini bukan Ducati, Yamaha. Kami mengerjakan motor itu 2 tahun. Saya dulu kencang atau KTM yang kencang. Tapi, 4 pembalap KTM jauh di belakang dalam banyak balapan. Itu bukan karena saya akan jadi pembalap bagus dalam sepekan atau tidak, tapi karena motor ini sulit dimengerti dan diajak kerjasama. Jika Anda tidak memberi pembalap motor bagus, maka Anda tak bisa berbuat apa-apa, ucap Lecuona. Kesulitan Lecuona menyesuaikan diri dengan motornya terlihat dari seringnya dia jatuh. Pembalap tersebut terbanyak mengalami insiden, totalnya 26 kali. Di luar itu, ia mampu mengoleksi 39 poin, 2 lebih banyak daripada Danilo Petrucci, rekan setimnya. Lecuona berada di peringkat ke-6 Spielberg 2. Mengetahui dirinya diberhentikan, malah makin menggila. Level di MotoGP sangat tinggi. Kami sangat kencang pada banyak rute. Saya sering berada di peringkat ke-15 dan 0,7 di belakang. Ada 6 merek. Dengan motor yang sangat berbeda, kami dalam 1 detik. Levelnya sangat tinggi, ucapnya. Saya kira kami tidak pernah memiliki itu sebelumnya. Saya tidak tahu, Anda harus melihat lagi. Tapi 5 tahun lalu, Anda naik podium jika Anda kurang 1 detik. Sekarang, Anda tertinggal 1 detik setidaknya, pungkas Lecuona. Lecuona tak punya masa depan KTM, sehingga dia menerima pinangan Honda untuk Superbike 2022. Dia akan dipasangkan dengan pembalap muda lainnya, Xavi Vierge.